Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali 3 berita utama. Perahu cepat dihantam gelombang tinggi di Kepulauan Yapen, 2 orang tewas. Cuaca buruk sebabkan gelombang tinggi di Merauke, nelayan hanya bisa mencari ikan di pinggiran pantai. Petani cabai gagal panen akibat cuaca buruk, harga cabai naik 100%. Pemkab Mimika di awal tahun 2023 mendapat bantuan mobil perpustakaan keliling dari Perpusnas RI. 1 mobil perpustakaan tersebut diserahkan Senin kemarin dan langsung diserahkan Bupati ke Kepala Dinas Perpustakaan. Pelaksana tugas Bupati Mimika Johannes Retop mengatakan sebelumnya ia telah mengajukan permintaan pengadaan bantuan mobil ke Perpusnas RI dan permintaan tersebut akhirnya terkabul. Selain bantuan mobil, Perpusnas juga memberikan bantuan buku-buku pelajaran yang sudah tersedia di dalam mobil sebanyak 500 buku. Mobil perpustakaan juga sudah dilengkapi jaringan internet serta 1 unit televisi dan komputer. Pelaksana tugas Bupati Mimika Johannes Retop mengatakan Perpusnas RI berencana akan membantu membangun gedung perpustakaan milik Pemkab. Nah, sini sebenarnya dikasih oleh Perpustakaan Nasional. Kita lobby ke Jakarta dan kemudian mereka bagi-bagi dan kami dapat 1 kendaraan dinas ini untuk kepentingan perpustakaan keliling. Jadi nanti diatur oleh dinas perpustakaan untuk bagaimana masuk ke sekolah atau masuk ke mana yang tergantung nanti jadwalnya akan disusun kemudian. Ya kita berharap mobil ini 1 bulan ke depan sudah bisa beroperasi. Bukan itu paling lama 1 bulan ke depan sudah bisa beroperasi dan bisa melaksanakan apa yang kita rencanakan. Begitu. Dan nanti kita akan bikin schedule, kemudian buku-buku juga kita dapat kurang lebih 500, ada 1 monitor televisi, juga untuk internet, bisa di dalam situ ada genset, jadi semuanya kita bisa lakukan. Mereka mau berinternet bisa, mereka bisa baca buku juga bisa. Nanti prosesnya itu melalui apa namanya penjadwalannya, jadi program kerjanya diatur. Mobil perpustakaan ini dijadwalkan akan mendatangi setiap sekolah di Kabupaten Mimika. Diharapkan dengan mobil perpustakaan ini bisa meningkatkan minat masyarakat, khususnya pelajar untuk membaca dan menulis. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Lapas kelas 2B Merauke kini tengah mempersiapkan pemindahan narapidana ke Bovendigul. Syarat narapidana yang akan dipindahkan maksimal mereka yang divonis 4 tahun penjara. Lapas Merauke saat ini sudah melebihi kapasitas, sehingga tidak ada jalan lain selain memindahkan sebagian narapidana ke Bovendigul. Ya, seperti apa tentunya yang akan digunakan untuk pemindahan lapas itu, Pak? Baik, Pak. Jadi yang pertama, paling intinya dia memenuhi hak dia. Dalam hal ini kita masih melihat bahwa jenis hukumannya dia. Maksudnya adalah tinggi hukuman dia. Kalau hukumannya di atas 5 tahun, dia tidak bisa kita pindahkan ke lapas Bovendigul. Yang kedua, dia berkelakuan baik. Selanjutnya, yang kami memilih adalah memang anak asli dari Bovendigul, sehingga bisa dipindahkan ke sana. Tentunya semua itu kami akan melakukan sidang di dalam lapas yang namanya sidang TPP, tim pengamat pemasyarakatan. Tim inilah yang akan mengamati bagaimana warga binaan yang akan kami pindahkan ke Bovendigul. Ya, kami biasanya koordinasi dengan lapas Bovendigul itu biasa sekali kami pindahkan itu maksimal itu 10 ya. Sedangkan nama-nama dan lain sebagainya akan kami lihat sesuai dengan tadi yang sudah saya sampaikan itu. Kondisi lapas kelas 2B Merauke semakin memprihatinkan. Jumlah penghuni lapas dengan kapasitas tampung sudah tidak sesuai lagi.
Saat ini jumlah penghuni lapas mencapai 396 narapidana. Sementara kapasitas lapas ini hanya cukup menampung 260 narapidana sehingga sel di dalam lapas penuh sesak. Kondisi ini tentu sangat tidak layak dan manusiawi. Sementara itu tingkat kriminalitas di Merauke selama tahun 2022 cukup tinggi dibanding tahun sebelumnya. Polres Merauke mencatat kenaikan kriminalitas 49% untuk semua jenis tindak pidana. Di tahun 2022 kami menerima laporan ada 47 kasus. Terselesaikan 39 kasus, 8 kasus menjadi tunggakan kita. Nanti diselesaikan di tahun 2023. Kemudian ada penipuan. Kasus penipuan ada 44 kasus. Kemudian diselesaikan ada 10 kasus. Kemudian tunggakan ada 34 kasus. Di tahun 2022 ada 39 kasus, terselesaikan ada 14 kasus, yang menjadi tunggakan ada 25 kasus. Itu. Kemudian di curanmor, kasus curanmor tahun 2021 ada 49 kasus. Ini juga meningkat. Jumlah korban yang meninggal dunia yang sebelumnya 27 orang di tahun 2021 naik menjadi 47 orang di tahun 2022. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbaran beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Wanyambe.